Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang 10 tahun menikah. Ustadz tidak sadar istrinya jin menyerupai Nyi Roro Kidul. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Ustadz Ahmad adalah sosok yang dihormati di desanya di pantai selatan. Setiap malam, ia mengisi pengajian di masjid, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Siti, istrinya, adalah wanita cantik yang selalu mendukungnya. Mereka bertemu di sebuah acara pengajian, di mana Siti dengan senyumnya yang menawan berhasil menarik perhatian Ustadz Ahmad. Setelah menikah, mereka hidup bahagia dan dikaruniai 2 anak, Aisyah dan Hasan. Kehidupan mereka tampak sempurna, tetapi Ustadz Ahmad mulai merasakan ada yang aneh. Siti sering menghilang di malam hari, dan ketika ditanya, ia selalu memberikan jawaban yang samar. Suatu malam, saat Ustadz Ahmad terbangun, ia melihat Siti berdiri di dekat jendela, menatap ke arah laut. "Siti, kamu kenapa?" tanyanya. Siti hanya tersenyum dan menjawab, "Aku hanya menikmati keindahan malam." Namun, ada sesuatu dalam tatapan Siti yang membuat Ustadz Ahmad merasa tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, keanehan mulai semakin terasa. Ustadz Ahmad memperhatikan bahwa Siti sering pulang larut malam, dan ketika ia bertanya, Siti selalu mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, Ustadz Ahmad memutuskan untuk mengikuti Siti. Ia merasa ada yang tidak beres. Setelah menunggu hingga larut malam, Ustadz Ahmad melihat Siti keluar rumah dengan gaun putih yang berkilau. Ia mengikuti Siti hingga ke pantai. Dari jauh, ia melihat Siti berdiri di tepi laut, berbicara dengan sosok misterius yang muncul dari dalam air. Ustadz Ahmad merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa sosok itu? Dengan hati-hati, ia mendekat dan bersembunyi di balik batu besar. Dari tempat persembunyiannya, ia mendengar Siti berbicara dengan lembut. "Aku merindukanmu, Ratu." Ustadz Ahmad terkejut. "Ratu? Siapa yang dimaksud Siti?" Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Setelah beberapa saat, sosok misterius itu menghilang ke dalam air, dan Siti kembali ke rumah. Ustadz Ahmad merasa bingung dan marah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Siti masuk ke dalam rumah, Ustadz Ahmad langsung menanyakan siapa sosok yang ia temui. Siti terdiam, wajahnya pucat. Ustadz Ahmad tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Siapa sosok misterius itu? Mengapa Siti berbicara seolah-olah ia mengenalnya? Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mulai bertanya kepada tetangga dan teman-temannya, tetapi tidak ada yang tahu tentang keanehan Siti. Ustadz Ahmad merasa terasing. Ia tidak bisa menceritakan apa yang ia lihat kepada siapapun. Ia merasa terjebak dalam kebohongan. Dalam hati, ia bertekad untuk menemukan kebenaran. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang mitos dan legenda di desanya. Suatu malam, ia pergi ke perpustakaan desa dan menemukan buku tua tentang jin dan makhluk halus. Di dalam buku itu, ia membaca tentang jin Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang dikenal cantik dan menawan. Ustadz Ahmad merasa merinding. Apakah mungkin Siti adalah jin Nyi Roro Kidul? Keesokan harinya, Ustadz Ahmad kembali ke pantai, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Ia duduk di tepi laut, menatap ombak yang berdebur. Tiba-tiba, ia melihat sosok wanita cantik muncul dari dalam air. Wanita itu mengenakan gaun hijau yang berkilau, dan senyumnya membuat jantung Ustadz Ahmad berdegup kencang. Ustadz Ahmad merasa terpesona oleh sosok wanita itu. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita itu mendekat dan berkata, "Aku tahu kamu mencariku." Suaranya lembut dan menenangkan. Ustadz Ahmad merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ia harus bertanya. "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Siti?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Aku adalah jin Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Siti adalah istriku, dan aku mencintainya."
Ustadz Ahmad merasa dunia seakan runtuh. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Tapi, mengapa Siti tidak memberitahuku? Tanyanya. Jin Nyi Roro Kidul menjelaskan bahwa Siti jatuh cinta padanya dan memutuskan untuk menyamar sebagai manusia agar bisa hidup bersamanya. Dia tidak pernah berniat menyakitimu. Lanjutnya. Cintanya tulus. Tetapi ada batasan antara dunia kita. Ustadz Ahmad merasa hancur. Ia mencintai Siti, tetapi ia juga merasa dikhianati. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya putus asa. Jin Nyi Roro Kidul menjawab, kamu harus memilih. Jika kamu mencintainya, terimalah dia apa adanya. Jika tidak, biarkan dia kembali ke laut. Ustadz Ahmad merasa terjebak dalam dilema. Ia mencintai Siti, tetapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya adalah jin. Setelah pertemuan itu, Ustadz Ahmad kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Ia mencintai Siti, tetapi ia juga merasa dikhianati. Ketika Siti pulang, Ustadz Ahmad tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Siti, siapa sebenarnya kamu? Tanyanya dengan nada penuh emosi. Siti terkejut dan menjawab, apa maksudmu, Ustadz? Ustadz Ahmad menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Siti terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin kamu tahu, Ustadz. Aku mencintaimu dan ingin hidup bersamamu, katanya dengan suara bergetar. Ustadz Ahmad merasa hatinya hancur melihat Siti menangis. Ia tahu bahwa Siti tidak pernah berniat menyakitinya. Tetapi kenyataan ini terlalu berat untuk diterima. Hari-hari berlalu, dan Ustadz Ahmad merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang masalah ini. Ia merasa terasing dari dunia. Siti berusaha untuk mendekatinya, tetapi Ustadz Ahmad selalu menghindar. Ia merasa bingung dan marah. Suatu malam, Siti memutuskan untuk pergi ke pantai lagi. Ia ingin berbicara dengan Jin Nyi Roro Kidul dan meminta nasihat. Di tepi laut, ia berdoa dan berharap agar Ustadz Ahmad bisa menerima kenyataannya. Tiba-tiba, ombak besar datang, dan sosok Jin Nyi Roro Kidul muncul. Kenapa kamu datang, Siti? Tanya Jin. Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Ustadz Ahmad tidak bisa menerima aku, jawab Siti dengan suara penuh harapan. Jin Nyi Roro Kidul menjelaskan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, tetapi Siti harus siap menghadapi konsekuensinya. Keesokan harinya, Ustadz Ahmad memutuskan untuk berbicara dengan para ulama di desanya. Ia ingin mencari nasihat tentang apa yang harus dilakukan. Ia mengumpulkan keberanian dan pergi ke masjid, di mana para ulama berkumpul. Setelah mendengarkan cerita Ustadz Ahmad, para ulama terkejut. Mereka memberikan berbagai pendapat. Beberapa menyarankan agar ia meninggalkan Siti, sementara yang lain mengatakan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Kamu harus mendengarkan hatimu, Ustadz, kata salah satu ulama. Ustadz Ahmad merasa bingung. Ia mencintai Siti, tetapi ia juga merasa terjebak dalam situasi yang tidak biasa. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh keraguan. Ketika Siti melihat wajah Ustadz Ahmad yang murung, ia merasa khawatir. Siti, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa bingung, kata Ustadz Ahmad. Siti menggenggam tangan Ustadz Ahmad dan berkata, aku akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Ustadz Ahmad merasa terharu. Ia tahu bahwa Siti mencintainya dengan tulus. Namun, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang harus diputuskan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Malam itu, Ustadz Ahmad memutuskan untuk pergi ke pantai lagi, berharap bisa menemukan jawaban. Di tepi laut, Ustadz Ahmad berdoa dengan penuh harapan. Ia ingin tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, ombak besar datang, dan sosok Jin Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya. Kamu kembali, Ustadz. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya Jin. Ustadz Ahmad merasa tegang. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku mencintai Siti, tetapi aku juga merasa terjebak.
Apa yang harus aku lakukan? Jin Nyi Roro Kidul menatap Ustadz Ahmad dengan penuh pengertian. Kamu harus memberi Siti pilihan. Jika dia ingin kembali ke dunia jin, biarkan dia pergi. Tetapi jika dia memilih untuk bersamamu, terimalah dia apa adanya, jawab Jin. Ustadz Ahmad merasa berat hati. Ia tidak ingin kehilangan Siti, tetapi ia juga tidak ingin memaksanya tinggal jika itu bukan keinginannya. Keesokan harinya, Siti mengajak Ustadz Ahmad berbicara. Ustadz, aku ingin kamu jujur padaku. Apakah kamu ingin kembali ke laut? Tanyanya. Siti terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin pergi. Ustadz, aku mencintaimu dan ingin hidup bersamamu, jawabnya. Ustadz Ahmad merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ada konsekuensi. Jika kamu memilih untuk tinggal, kita harus menghadapi semua ini bersama, katanya. Siti mengangguk, berjanji untuk selalu mencintai Ustadz Ahmad. Setelah keputusan itu, kehidupan Ustadz Ahmad dan Siti mulai berubah. Mereka berusaha untuk hidup normal meskipun ada rahasia besar di antara mereka. Ustadz Ahmad terus mengisi pengajian di masjid, sementara Siti membantu di rumah dan mengurus anak-anak. Namun, masyarakat desa mulai merasakan perubahan pada Ustadz Ahmad. Ia menjadi lebih pendiam dan sering terlihat termenung. Beberapa orang mulai berbisik tentang keanehan Siti. Ustadz Ahmad merasa tertekan, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat demi keluarganya. Suatu malam, saat Ustadz Ahmad mengisi pengajian, seorang tetangga bertanya, "Ustadz, apakah benar istri Anda memiliki kekuatan gaib?" Ustadz Ahmad terkejut dan merasa marah. Siti adalah istriku, dan aku mencintainya. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabnya tegas. Tetapi, bisikan-bisikan itu terus berlanjut. Ustadz Ahmad merasa terasing dari masyarakatnya. Ia berusaha untuk menjelaskan, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Siti merasa sedih melihat suaminya menderita. Ia ingin membantu, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Suatu malam, Siti memutuskan untuk pergi ke pantai lagi. Ia ingin berbicara dengan Jin Nyi Roro Kidul dan meminta nasihat. Di tepi laut, ia berdoa dan berharap agar Ustadz Ahmad bisa menerima kenyataannya. Tiba-tiba, ombak besar datang, dan sosok Jin Nyi Roro Kidul muncul. "Kenapa kamu datang, Siti?" tanya Jin Nyi Roro Kidul. "Aku ingin tahu bagaimana cara membantu Ustadz Ahmad. Ia menderita karena bisikan orang-orang di desa," jawab Siti dengan suara penuh harapan. Jin Nyi Roro Kidul menatap Siti dengan penuh pengertian. "Kamu harus menunjukkan kepada Ustadz Ahmad bahwa cinta kalian lebih kuat dari semua ini. Ajak dia ke duniaku, dan biarkan dia melihat siapa dirimu sebenarnya," kata Jin. Siti merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu suaminya. Keesokan harinya, Siti mengajak Ustadz Ahmad ke pantai. "Ustadz, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," katanya. Ustadz Ahmad merasa bingung, tetapi ia mengikuti Siti ke tepi laut. Di sana, Siti memanggil Jin Nyi Roro Kidul. Dalam sekejap, ombak besar datang, dan sosok Jin muncul. "Ustadz Ahmad, aku ingin menunjukkan kepadamu dunia kami," kata Jin. Ustadz Ahmad merasa terkejut, tetapi ia juga merasa penasaran. "Apa yang akan aku lihat?" tanyanya. Jin Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya, dan Ustadz Ahmad merasa seolah-olah ditarik ke dalam air. Dalam sekejap, ia berada di dunia yang indah, dipenuhi dengan warna-warni yang menakjubkan. Ia melihat Siti dalam bentuk aslinya, cantik dan anggun. Setelah menjelajahi dunia jin, Ustadz Ahmad kembali ke pantai. Ia merasa lebih mengerti tentang Siti dan cinta mereka. Namun, saat kembali ke dunia nyata, Ustadz Ahmad menyadari bahwa meskipun cinta mereka kuat, ada batasan yang tidak bisa dilanggar. Ustadz Ahmad duduk di tepi laut, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia mencintai Siti, tetapi ia juga tahu bahwa hidup bersama seorang jin akan membawa banyak masalah. "Siti, aku mencintaimu, tetapi kita tidak bisa terus hidup seperti ini," katanya dengan suara penuh kesedihan. Siti menatap Ustadz Ahmad dengan penuh harapan. "Ustadz,
Aku tidak ingin pergi. Aku ingin bersamamu dan anak-anak kita, jawabnya. Namun, Ustadz Ahmad tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketidakpastian. Mereka berhak memiliki kehidupan yang normal, kata Ustadz Ahmad. Siti merasa hancur, tetapi ia tahu bahwa Ustadz Ahmad memiliki alasan yang kuat. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Ustadz Ahmad memutuskan untuk berpisah dengan Siti. Aku akan selalu mencintaimu, tetapi kita harus memilih jalan masing-masing, katanya. Siti menangis, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Dengan hati yang berat, Siti kembali ke laut, meninggalkan Ustadz Ahmad dan anak-anak mereka. Ustadz Ahmad merasa hancur, tetapi ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia berjanji untuk selalu mengenang Siti dan mengajarkan anak-anaknya tentang cinta yang tulus. Cerita ini, meskipun fiktif, mengandung banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Salah satu hikmah utama dari kisah 10 tahun menikah, Ustadz tidak sadar istrinya Jin menyerupai Nyi Roro Kidul adalah pentingnya kejujuran dan komunikasi dalam sebuah hubungan. Ketika rahasia disimpan, hal itu dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan yang telah dibangun dengan baik. Ayat Al-Quran yang relevan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab 70. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berkata jujur dan berkomunikasi dengan baik, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam interaksi sosial. Kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah membaca. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Mari kita terus berbagi hikmah dan inspirasi.